sesi kali ini kami akan menjadi moderator dan notulen. Nah, jadi untuk sesi kali ini akan diawali dengan presentasi oleh anggota RP kelompok 23 selama 25 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh para penguji bahasa selama 12 menit, lalu sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 8 menit, dilanjutkan oleh sesi tanya jawab oleh audiens selama 5 menit, dan diakhiri dengan tanggapan orang tua murid selama 5 menit. Untuk waktu presentasinya bisa dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya selamat siang kepada yang terhormat para penguji, Ibu Regina, Ibu Vina, dan Pak Hartono. Selamat siang juga saya ucapkan kepada para orang tua murid dan para teman-teman pensiun semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok paper 23. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Varian dan Kadar Gula terhadap minat pembelian minuman di kantin SMP Kolese Kanisius oleh siswa Kolese Kanisius tahun ajaran 2023-2024. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok Research Paper 23. Saya sendiri Alvin Wiriatan, kelas 12 IPA 1 absen 3. Teman saya Brian Amaniel Steja, kelas 12 IPA 1 absen 9. Marco Ferry Manasa, kelas 12 SOS 2 absen 16. Dan yang terakhir Oliver Dev, kelas 12 SOS 2 absen 23. Presentasi kami pada siang hari ini akan dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu diawali dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Sekarang saya akan mulai ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang dari penelitian kami mengamati bahwa setiap makhluk hidup tentu saja memerlukan kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Bagi manusia, kebutuhan sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, sesuai dengan urgensinya masing-masing. Kebutuhan yang paling penting atau kebutuhan primer terbagi menjadi kebutuhan pangan, sandang, dan juga papan. Kami mengamati bahwa kebutuhan pangan, yaitu makanan dan minuman, merupakan kebutuhan yang paling penting dibandingkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dikarenakan tentu saja manusia memerlukan makanan dan minuman untuk dapat bertahan hidup. Minuman sendiri, kami memilih topik minuman karena menurut kami minuman memiliki peran yang sangat esensial bagi kehidupan manusia di sehari-hari. Minuman sendiri dapat berfungsi misalnya sebagai penambah cairan untuk tubuh, untuk meningkatkan nafsu makan, dan sebagainya. Kami mengamati bahwa seiring berjalannya waktu, perkembangan varian minuman di seluruh dunia semakin berkembang. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Salah satunya adalah karena faktor globalisasi. Globalisasi ini membuat variasi minuman semakin meningkat. Karena banyaknya variasi minuman, kami mengamati bahwa varian minuman yang berasa manis merupakan varian dengan jumlah penjualan yang cukup banyak di hampir seluruh penjuru dunia. Minuman yang kami anggap manis adalah minuman dengan kadar gula yang tergolong cukup tinggi. Minuman-minuman ini dijual di berbagai tempat, salah satunya adalah di kantin SMP Kolese Kanisius. Minuman di kantin SMP Kolese Kanisius sendiri sangat banyak diminati baik oleh para siswa, guru, karyawan, dan sebagainya. Akan tetapi pada minuman yang dijual di kantin SMP Kolese Kanisius tidak memiliki keterangan mengenai apa saja kandungan yang ada di dalamnya, sehingga memunculkan kekhawatiran bagi kami bahwa kandungan yang terdapat pada minuman yang dijual di kantin SMP Kolese Kanisius dapat berbahaya. Kami juga penasaran apakah minuman manis yang dijual di kantin SMP Kolese Kanisius berpengaruh terhadap seberapa sering para siswa atau para guru membeli secara repetitif. Next. Dasar teori dari penelitian kami ada 6. Yang pertama minuman. Minuman berarti semua jenis cairan yang dapat diminum selain obat-obatan yang memiliki berbagai fungsi mendasar. Yang kedua adalah variasi. Variasi adalah setiap perbedaan yang dapat diamati dalam suatu produk maupun dalam suatu layanan. Yang selanjutnya adalah gula. Gula adalah karbohidrat sederhana yang berfungsi sebagai penghasil energi maupun sebagai komoditas perdagangan utama manusia. Yang keempat adalah kantin. Kantin adalah tempat yang dapat menyediakan maupun menjual makanan di dalam wilayah sekolah. Yang kelima adalah siswa. Siswa dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang sudah secara resmi terdaftar untuk mengikuti pembelajaran di dunia pendidikan. Dan yang terakhir adalah minat pembelian. Minat pembelian sendiri merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap suatu
objek saat konsumen ingin membeli sesuatu. Rumusan masalah dari penelitian kami ada 3. Yang pertama, berapa jumlah varian minuman yang dijual di kantin SMP Kolese Kanisius. Yang kedua, berapa kadar gula pada setiap varian minuman di kantin SMP Kolese Kanisius. Dan yang terakhir, apakah varian dan kadar gula memiliki pengaruh terhadap minat siswa Kolese Kanisius tahun ajaran 2023-2024 pada minuman di kantin SMP Kolese Kanisius. Untuk menjawab rumusan masalah kami juga mendapatkan 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah varian minuman di kantin SMP Kolese Kanisius. Yang kedua, untuk mengetahui berapa kadar gula pada minuman di kantin SMP Kolese Kanisius. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah varian dan kadar gula memiliki pengaruh pada minat siswa Kolese Kanisius tahun ajaran 2023-2024 pada minuman di kantin SMP Kolese Kanisius. Hipotesis dari penelitian kami adalah bahwa kadar gula yang tinggi dan varian dapat berpengaruh dalam meningkatkan minat pembelian siswa Kolese Kanisius tahun ajaran 2023-2024 pada minuman di kantin SMP Kolese Kanisius. Selain itu, kami juga menemukan 2 penelitian yang relevan dengan penelitian kami, yaitu penelitian dengan judul analisis faktor yang memengaruhi minat milenial terhadap boba versus kopi di Kota Medan, dan perilaku mahasiswa Universitas Lampung terhadap minuman kekinian bertopping boba di Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Marco Fendi Marasa. Baik, terima kasih Alvin atas penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab 2 research paper kami, atau yang biasa kami sebut dengan metodologi penelitian. Pertama-tama mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah varian dan kadar gula minuman, dan variabel terikat dari penelitian ini adalah minat pembelian siswa Kolese Kanisius tahun ajaran 2023-2024. Kemudian populasi penelitian. Populasi penelitian kami adalah seluruh siswa Kolese Kanisius tahun ajaran 2023-2024 yang lalu dibagi menjadi 2 bagian besar kembali, yaitu siswa SMA dan siswa SMP. Jumlah siswa SMA Kolese Kanisius tahun ajaran 2023-2024 adalah sebanyak 836 siswa, dan jumlah siswa SMP Kolese Kanisius tahun ajaran 2023-2024 adalah sebanyak 551 siswa. Dikarenakan terdapat sebuah perbedaan jumlah populasi, kami pun memutuskan untuk menggunakan metode sampling, yaitu Proportionate Stratified Random Sample, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Namun untuk menggunakan metode ini, kami pun memerlukan rasio populasi, sehingga kami pun menyederhanakan jumlah siswa yang pada populasi, yang lebih tepatnya dibagi 19 masing-masing menjadi 44 banding 29. Sekarang saya juga akan menjelaskan mengenai urutan atau tahap-tahapan kami membuat sampel penelitian ini. Yang pertama-tama kami menggunakan rumus Lofin. Rumus Lofin ini berguna untuk mengecilkan populasi atau menjadikan sampel yang dapat merepresentasikan penelitian kami. Rumus Lofin ini kami gunakan dengan margin of error sekitar 10% untuk menanggungjawabkan atas kelalaian yang kami dapatkan dalam penelitian. Rumus Lofin ini berisi N kecil sama dengan N kapital dibagi 1 plus N kapital dikali E kuadrat, yang merupakan N kecil menampilkan total sampel, N besar adalah populasi penelitian, dan E adalah margin of error. Lalu kemudian melalui rumus tersebut kami pun mendapatkan total sampel. Total sampel dalam penelitian ini menjadi 94 siswa Kolese Kanisius tahun ajaran 2023-2024. Dan kemudian untuk metode samplingnya, seperti yang telah saya sebut, bahwa kami menggunakan proportionate stratified random sample, di mana kami menggunakan dua bagian populasi yang kemudian kami menggunakan proporsinya. Rumusnya adalah NH kecil sama dengan dalam kurung N besar H dibagi N besar tutup kurung dikali N kecil. NH adalah sampel kelompok A atau sampel kelompok siswa SMA dan sampel siswa SMP. N besar H adalah populasi siswa SMA atau populasi siswa SMP, dan N besar adalah populasi siswa secara total, dan N kecil adalah total sampel yang telah kami dapatkan melalui rumus Lofin yang telah dihitung sebelumnya. Dan untuk setelah itu kami pun mendapatkan sampel terakhir atau sampel sesuai rasio yang kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sampel siswa SMA sebanyak 57 siswa dan siswa SMP sebanyak 37 siswa. Yang dapat dilihat melalui diagram tersebut bahwa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dari 94 responden bertanggung jawab atas 39,4% pengisian forms, dan kelas 10, 11, dan 12 bertanggung jawab atas 60,6% pengisian forms.
Lalu untuk tempat dan tanggal penelitian. Pertama-tama penelitian ini kebanyakan besar dilakukan di lingkungan Polsek Kanisius, Jakarta, dan lebih tepatnya pada semester ganjil atau semester 1 tahun ajaran 2023-2024. Lebih tepatnya lagi adalah 25 September 2023 di mana kami pertama kali mengambil data dan memulai penelitian ini. Dan berakhir pada tanggal 1 Februari 2024 di mana kami memfinalisasikan penelitian ini. Lalu untuk jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif eksplanatif yang merupakan sebuah penelitian di mana kami mengambil data yang kebanyakan besar merupakan angka atau numerik yang kemudian dijelaskan secara lebih lanjut untuk menghubungkan variabel-variabel dalam penelitian. Terdapat 3 teknik pengumpulan data yang kami gunakan. Yang pertama adalah kuesioner. Kuesioner ini kami bagikan ke siswa SMA dan SMP sesuai proporsi yang telah ditentukan di awal melalui proportionate stratified random sample, dan kemudian dokumen atau data yang kami maksud di sini merupakan data-data penjualan yang kami ambil langsung dari kantin SMP Polsek Kanisius, serta data-data seperti populasi siswa yang kami ambil langsung dari tata usaha Polsek Kanisius tepatnya pada semester ganjil. Dan yang terakhir terdapat pengujian kadar gula. Pengujian kadar gula ini menggunakan refraktometer, yaitu merupakan sebuah alat untuk mengukur kadar gula dalam sebuah cairan. Kadar gula ini akan muncul dalam persentase Brix yang representasikan persentase kadar gula. Yang terakhir, dalam metode penelitian terdapat metode analisis data. Metode analisis data yang kami gunakan adalah statistik deskriptif, karena kami menjabarkan data-data yang telah kami dapatkan melalui teknik pengumpulan data yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kami pun menggunakan sebuah rumus, yaitu rumus Pearson, yang merupakan sebuah rumus korelasi sekaligus sebagai uji hipotesis kami, yaitu terutama untuk mengkorelasikan antara variabel A dan variabel B, yang dalam kasus ini merupakan kadar gula dalam minuman dan minat pembelian siswa Polsek Kanisius tahun ajaran 2023-2024. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oliver. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab yang ketiga, mengenai hasil dan pembahasan. Baik, untuk hasil dan pembahasan dari penelitian ini kami dapatkan beberapa data dan juga hasil dari beberapa kuesioner dan juga hasil dari uji coba kadar gula. Yang pertama kita dapatkan dari hasil penelitian adalah data penjualan, di mana data penjualan ini kami dapatkan dari penjual di kantin SMP Polsek Kanisius. Yang kedua, hasil kadar gula. Hasil kadar gula ini kami dapatkan dari hasil uji refraktometer yang telah kami lakukan di setiap varian minumannya. Yang ketiga adalah hasil kuesioner. Hasil kuesioner ini kami dapatkan dari forms di mana kami semua para peneliti membagikan kepada seluruh pihak SMP maupun SMA di Polsek Kanisius. Dan yang terakhir data penunjang ini, data penunjang seperti data dokumen yang bisa kita pakai untuk memperbaiki dan juga untuk menunjang penelitian ini. Baik, untuk kesempatan sekarang saya akan menjelaskan mengenai tabel hasil penelitian yang telah kami dapatkan dari hasil kuesioner. Yang pertama, diagram 3.1, yaitu adalah persentase hal yang menjadi pertimbangan responden saat pertama kali membeli minuman. Yang kedua, ya ini adalah persentase seberapa sering siswa pernah membeli minuman di kantin SMP Polsek Kanisius. Diagram yang ketiga, persentase seberapa sering responden membeli minuman di kantin SMP Polsek Kanisius. Dan diagram yang keempat adalah persentase pertimbangan responden ketika membeli untuk kedua kali dan seterusnya di kantin SMP Polsek Kanisius. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai diagram selanjutnya adalah persentase seberapa pengaruh preferensi varian minuman terhadap minat pembelian minuman di kantin SMP Polsek Kanisius. Diagram yang keenam adalah persentase seberapa pengaruh kadar gula minuman terhadap minat pembelian di kantin SMP Polsek Kanisius. Diagram 3.7 adalah persentase mengenai varian minuman yang sering dibeli oleh para responden di kantin SMP Polsek Kanisius. Dan diagram yang terakhir atau diagram yang ke-8 adalah persentase tingkat kesukaan responden terhadap varian minuman yang sering dibeli di kantin SMP Polsek Kanisius. Selanjutnya saya juga kami mendapatkan tabel mengenai kadar gula dalam setiap varian minuman yang dijual di SMP Polsek Kanisius.
Dan seperti yang kita bisa lihat di papan, bahwa tabel 3.1 menunjukkan persentase kadar gula dalam setiap varian minuman yang dijual di SMP Koleksi Canisius dalam periode waktu yaitu Agustus sampai dengan November 2023. Dengan rincian original black tea dengan 6%, mango jelly dengan 10,5%, grape nata dengan 12,5%, lychee tea dengan 8,5%, lemon tea dengan 7%, premium milk tea dengan 20%, vanilla milk tea dengan 34%, coklat milk tea dengan 25%, choco milk tea dengan 27%. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dan sekarang kami sebagai peneliti ingin mengkorelasikan antara kedua diagram dan juga tabel berikut ini, yaitu diagram 3.7 mengenai persentase varian minuman yang sering dibeli responden di kantin SMP Koleksi Canisius, dan kami korelasikan dengan persentase kadar gula setiap varian minuman yang dijual di kantin SMP Koleksi Canisius periode waktu Agustus sampai dengan November 2023. Kami menggunakan rumus Pearson untuk mengkorelasikan antara diagram 3.7 mengenai preferensi varian minuman yang sering dibeli oleh para responden dan juga tabel 3.1 mengenai kadar gula. Dalam rumus Pearson ini kami mendapatkan hasil akhir yakni adalah minus 0,711, dan hasil perhitungan Pearson ini dapat menunjukkan bahwa varian minuman yang sering dibeli berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah kadar gula dalam minuman dalam kategori yang kuat seperti yang ada di dalam tabel keeratan korelasi. Di sini mengapa kami menyebutnya kuat, namun ada suatu perbedaan karena di sini kuatnya yaitu kuat positif, sedangkan hasil kami adalah kuat negatif, sehingga hasil dalam perhitungan Pearson ini adalah berbanding terbalik. Untuk menunjang hasil dari korelasi Pearson ini, kami juga melakukan hubungan dengan korelasi antara data penjualan minuman di kantin SMP Koleksi Canisius periode waktu Agustus sampai November 2023. Berdasarkan data yang dapat kita lihat bersama di tabel 3.1 dan juga tabel 3.2 dan juga kita korelasikan dengan diagram 3.7 mengenai preferensi varian minuman, maka kita bisa lihat bahwa varian original black tea dengan penjualan paling tinggi dilanjutkan dengan mango jelly, grape nata, lychee tea, dan juga lemon tea. Sehingga bisa kita analisis bahwa jumlah pembelian kelima varian di atas yang sudah saya sebutkan sebelumnya dipengaruhi atas preferensi varian dan juga kadar gula yang rendah. Sedangkan untuk premium milk tea, choco milky, lalu vanilla milky, dan juga choco oreo dengan penjualan yang paling rendah dibandingkan varian yang sudah saya jelaskan 5 di atas. Sehingga dapat kita analisis bahwa varian minuman dengan kadar gula yang tinggi cenderung memiliki jumlah penjualan yang rendah. Untuk bab selanjutnya mengenai hasil dan kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh teman saya, Brian. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Dave. Sekarang saya akan menjelaskan bab 4, yaitu tentang kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan kami, untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu berapakah jumlah varian dalam kantin SMP Koleksi Canisius dan berapa jumlah kadar gula pada setiap varian minuman di kantin SMP Koleksi Canisius, dapat dijawab yaitu terdapat 9 varian minuman, yaitu yang pertama adalah vanilla milky dengan persentase kadar gula tertinggi yaitu 34%, dilanjutkan oleh choco oreo milky yaitu 27%, coklat milky 25%, premium milk tea 20%, grape nata 12,5%, mango jelly 10,5%, lychee tea 8,5%, dan lemon tea 7%, serta original black tea dengan persentase kadar gula terendah yaitu 6%. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu apakah varian dan kadar gula memiliki pengaruh terhadap minat pembelian minuman di kantin SMP Koleksi Canisius oleh siswa tahun ajaran 2023-2024, dapat disimpulkan bahwa kadar gula tidak memiliki peran terhadap minat pembelian minuman, sedangkan preferensi varian memiliki peran terhadap minat pembelian minuman
di kantin SMP Kolose Kanisius oleh siswa Kolose Kanisius tahun ajaran 2023-2024. Sehingga oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa hipotesis kami ini kurang tepat. Mengapa ini kurang tepat? Karena hanya salah satu dari dua variabel bebas kami yang mengaruhi variabel terikat, yaitu minat siswa Kolose Kanisius tahun ajaran 2023-2024. Dan karena itu dari penelitian kami membutuhkan kedua variabel bebas tersebut untuk untuk membuktikan kebenaran hipotesis kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saran. Saran kami bagi menjadi 4, bagi konsumen, penjual, sekolah, dan bagi penelitian lain. Bagi konsumen, kami sarankan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kandungan yang terdapat dalam minuman dan untuk mengurangi konsumsi minuman manis agar tidak terkena penyakit seperti diabetes. Bagi penjual, kami menyarankan untuk terus memperhatikan isi dalam minuman tersebut agar tidak melewati batas sewajarnya. Bagi sekolah, yaitu Kolose Kanisius, agar memperhatikan isi dari minuman dan makanan yang dijual di kantin SMP Kolose Kanisius agar kesehatan siswa Kolose Kanisius dapat terus terjaga. Bagi penelitian lain yang ingin meneruskan penelitian ini atau melakukan penelitian yang serupa, kami berharap untuk terus memperhatikan variabel-variabel maupun faktor lain yang mempengaruhi penelitian tersebut. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk research paper kami. Sekian, terima kasih dari kelompok FP23. Kami minta maaf apabila ada salah perkataan maupun perlakuan yang tidak baik. Semoga penelitian kami ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Admiram dan Gloria. Lebih valid karena di kantin SMA sendiri itu tidak mencatat data penjualannya. Jadi kami memilih kantin SMA, kantin SMP supaya dapat mendukung, kita bisa mendapatkan data untuk mendukung penelitian kami. Sama satu lagi, hal ini karena kami memilih kantin SMP dikarenakan pada saat kami mengawali penelitian ini kami melihat bahwa minuman-minuman yang dijual di kantin SMA Kanisius lebih banyak minuman-minuman menggunakan bahan alami, misalnya seperti jus dan lainnya. Sedangkan di kantin SMP lebih banyak menggunakan minuman-minuman kekinian lah. Jadi responden kalian ini SMP SMA ya? Iya, tapi kantinnya. Tapi tempat penelitiannya di kantin SMP gitu maksudnya. Oke, terima kasih. Ibu mengucapkan profesiat untuk kelompok 23 yang sudah presentasi dan sudah menyelesaikan RP ini. Oke, Ibu mau tanya dari varian minuman ini itu berdasarkan hasil dari surveimu atau memang di kantin SMP itu yang mereka jual hanya ada 9 varian ini atau ada yang lain, ya? Itu satu. Terus kemudian yang kedua, dalam penulisan di jurnalnya dalam diagram itu mungkin agak diperbesar begitu ya supaya agak kelihatan. Ini kan terlalu kecil, jadi ketika kita ingin melihat angkanya itu jadi nggak kelihatan gitu ya. Itu untuk semua diagram. Kemudian mungkin ada rumus-rumusnya itu mungkin agak dikecilin, agak diperbesar sedikit supaya bisa untuk dibaca. Itu. Nah kemudian itu mau tanya metodologinya. Cara mengukur kadar gulanya pakai refraktometer itu caranya seperti apa? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan Ibu yang pertama yang mengenai varian minuman ya Bu ya. Varian minuman yang kami ambil itu ada 9 Bu. Ke-9 varian minuman itu tuh yang selama semester ganjil
itu konsisten dijual di kantin SMP Kolose Canisius. Jadi semua yang konsisten selama semester ganjil itu yang kami tampilkan. Karena terdapat beberapa rasa yang memang mungkin pada bulan ini muncul dan pada bulan lain menghilang. Sehingga 99 itu yang merupakan paling konsisten. Sekarang saya akan menjawab untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara kerja refraktometer. Jadi ini merupakan alat yang kami gunakan, refraktometer Brix. Alat ini bekerja dengan cara meneteskan air varian minuman yang kami pilih ke dalam prism ini atau yang warna biru ini. Lalu kami tutup dan kami arahkan refraktometer ini ke cahaya yang terang dan melihat lewat kaca ini. Di dalam kaca ini ada skala Brix, yaitu dari 0 sampai 90. Dan dari situ akhirnya kami bisa mengetahui persentase kadar gula pada varian ini. Terima kasih. Boleh? Tadi kan kesimpulannya bahwa tidak berpengaruh ya antara varian minuman dengan minat pembelinya. Kira-kira menurutmu itu ada pengaruh dari rasanya nggak? Biasanya kan orang kalau beli minuman gitu kan, kalau enak tuh biasanya sering ya, terus-terusan dia. Tadi yang pertama paling banyak tadi yang black tea ya. Apakah ada kaitannya dengan itu atau tidak? Tadi yang paling rendah itu yang kalau tidak salah Reo Milky ya. Saya menjawab untuk pertanyaan Ibu, seperti yang sudah dijelaskan di PPT, mengatakan bahwa kami memiliki dua hipotesis, bukan dua hipotesis, tapi dua hasil yang berbeda. Karena kadar gula itu tidak berpengaruh, sedangkan preferensi varian itu berpengaruh. Seperti yang Ibu tanyakan juga, jadi preferensi varian dan varian rasa itu istilahnya sama, Bu. Karena kan kalau misalkan preferensi saya suka teh, berarti varian rasanya juga teh. Dan seterusnya kayak premium milk tea dan segala macam itu adalah preferensi varian atau bisa dikatakan dengan varian rasa. Sama. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Ini apa namanya? Ibu mau ini ya? Tahu refleksi kalian itu dari awal kalian membuat penelitian ini sampai akhir, kira-kira refleksimu apa, dengan nilai apa yang bisa didapatkan, dan juga apa yang perlu kamu apresiasi dalam dirimu sendiri ketika dalam proses pembuatan NP ini. Ya, satu persatu. Baik, saya terlebih dahulu. Pertama-tama sih semenjak pertama kali kita membuat research paper ini, emang melalui research paper emang banyak kendalanya ya, Bu. Tapi salah satunya itu merupakan kendala waktu. Karena dari kelompok ini juga dapat dilihat bahwa terdapat 2 anggota Presidium Legionnaire yang mungkin terkadang sibuk. Namun hal ini merupakan sebuah nilai pelajaran bagi kami. Jadi walaupun dengan kesibukan mereka, kami pun belajar untuk saling membantu, saling mengisi, saling menerima kekurangan atau bertanggung jawab atas segala tugas kami. Jadi walaupun kami memiliki kesibukan sehari-hari masing-masing, yang walaupun ada yang pada hari tersebut sibuk, ada hari yang pada hari tersebut tidak sibuk, kami pun bisa saling mengisi dan tidak memperhitungkan satu-satu. Yang perlu dipatut kamu apresiasi dalam diri kamu sendiri? Menurut saya sih lebih ke bahwa kami semua, saya juga memiliki tanggung jawab saya sendiri dalam research paper ini, dan ya melalui pertanggungjawaban tersebut saya dapat melakukan hal tersebut dengan cukup baik. Kalian ini adalah gabungan IPA-IPS ya? Betul. Dan itu tidak mudah menyatukan gagasan anak IPA IPS gitu. Ya nggak yang IPA? Kalau IPA itu ibu udah tahu. Dan itu pasti kerja keras. Ya, apalagi dengan banyak kendala yang tadi disampaikan oleh Marco ya.
dan sangat tidak mudah, tetapi kalian bisa melalui itu dengan baik gitu. Meskipun mungkin pasti ada perbedaan di dalam metodologi atau analisis data yang kalian peroleh gitu ya. Tapi Ibu salut dengan kerjasama kalian gitu. Mampu menyelesaikan dengan baik. Pembimbingnya Pak Peter kan? Iya betul. Oke, terima kasih Bu Regina. Untuk menjawab mengenai refleksi saya pribadi, seperti yang sudah dijelaskan juga sama Marco, bahwa kendala terbesar dalam kelompok ini adalah soal waktu. Karena saya dan teman saya Alvin ini juga tergabung dalam banyak kegiatan dan perlu mengurusi banyak acara, dan menjadi sangat sulit untuk menemukan waktu yang tepat untuk mengerjakan antara acara maupun kegiatan RP ini. Dan menurut saya nilai-nilai yang diajarkan di SMA Kolese Kanisius ini sangat tergambar di dalam kegiatan ini, baik 4C dan 1L. Pertama, komitmen, di mana kita sebagai satu kelompok memiliki komitmen untuk melakukan RP ini hingga selesai dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Lalu conscience, dengan kita memiliki hati nurani untuk saling membantu, saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk bisa bekerja dengan tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan RP ini. Lalu ada compassion, dan kita juga kita cerita sedikit bahwa saya sama kelompok jarang untuk bertemu, tapi kita memiliki kayak jadwal khusus untuk seperti kayak pulang terus langsung kerjain. Terus kalau misalkan ada yang berhalangan, misalkan datang ke dalam meet, itu kita saling cover untuk bagian-bagian yang masih kosong. Selanjutnya nilai kayak leadership juga sangat teruji di sini, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa saya sama Alvin banyak kegiatan, lalu Marco juga banyak kegiatan, Bas juga banyak kegiatan, dan kita dituntut untuk memiliki leader terhadap diri kita sendiri dan juga leader untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai dan harus kita selesaikan di hari itu. Dan juga nilai compassion, commitment, competence, di mana kita tentunya RP ini menuntut apa itu competence. Kenapa? Karena kita diuji dan juga kita dilatih untuk menjadi seorang peneliti yang handal untuk kedepannya, dan kita dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya di sisi ilmu pengetahuan. Dari saya, dan mungkin ada tambahan lagi untuk pertanyaan Ibu Regina mengenai apa yang bisa kita banggakan, apa yang bisa saya banggakan dalam kegiatan RP ini. Yang bisa saya banggakan adalah kita sebagai satu kelompok mau coba dan mau gagal, seperti itu. Terima kasih Bu Regina atas pertanyaannya. Untuk dari refleksi dari diri saya sendiri, mungkin ya mirip sama teman saya, terus kelompok kami. Pada awal-awal sebenarnya kami memilih topik yang cukup aneh dan cukup melenceng dari topik ini, namun pada satu titik setelah kami berdiskusi cukup lama, kami menentukan topik ini yang kami presentasikan pada hari ini. Mungkin untuk rintangan terbesar yang kami lalui adalah kami sempat menunda-nunda pekerjaan. Jadi pada semester 1 kami cukup menunda-nunda pekerjaan, sehingga banyak usaha yang harus dikeluarkan secara lebih pada semester 2. Namun secara garis besar saya sangat bersyukur karena bisa menyelesaikan thesis paper ini bersama teman-teman sekelompok, dan mungkin untuk dalam diri saya sendiri yang bisa dipelajari adalah time management untuk membagi waktu antara berorganisasi, sekolah, akademik, thesis paper, dan kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih. Baik, dari saya belajar bahwa waktu itu sangat berharga, apalagi di kelas 12 ini yang tentunya sangat sibuk, dimulai dari teman anggota saya yang keduanya merupakan OSIS, dilanjutkan juga kelas 12 yang mungkin sangat sibuk, tentunya dari banyaknya ulangan untuk pengejaran nilai bagi perguruan tinggi yang akan dikejar, dan juga proyek-proyek lain yang ingin dilakukan. Tentu saya pada akhirnya bersyukur bahwa RP ini akhirnya bisa diselesaikan, apalagi dengan gabungan antara IPA dan IPS. Tentunya topik yang kami cari ini tidak mudah untuk didapatkan. Nilai yang saya dapatkan
secara pribadi adalah nilai komitmen. Mungkin dari RP ini saya belajar untuk lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diperlukan untuk dikerjakan dan untuk memperhatikan juga secara bersama teman-teman kelompok dalam kesusahannya maupun kekuatan yang di kelompok kita miliki. Terima kasih. Baiklah, waktu telah habis dan untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab oleh penguji bahasa. Terima kasih atas waktunya moderator. Sebagai penguji bahasa ada dua hal. Yang pertama itu bahasa lisan presentasinya, dan yang kedua nanti bahasa tertulisnya yang ditulis. Pertama adalah untuk bagian presentasi. Tujuan utama presentasi apa? Adalah memberikan suatu presentasi pada orang lain supaya orang lain menerima. Berarti cara yang dipakai adalah kalau kalian tadi bertiga bersama sama, setiap kali ini adalah bagian dari PPT-nya, setiap kali pembeliannya begini terus dan menghadap ke sini ke depan ke audiensnya sedikit itu bagaimana? Nah, itu menunjukkan kalian kurang menguasai. Kalau sungguh-sungguh menguasai, ketika kita presentasi harus total ke depan dan tangan dipakai untuk sebagai body language-nya supaya menjadi jelas sehingga percaya kepada yang disampaikan oleh presenter. Jadi ke depan kamu harus berlatih sungguh ini, harus menguasai sungguh untuk presentasi supaya yang kamu presentasi itu betul-betul diterima dengan baik. Apalagi ini ada ketua OSIS, harusnya bisa lebih pede dalam presentasi. Nah, caranya apa? Kuasai sungguh materi sehingga kamu bisa menyampaikan. Ketika kamu menyampaikan di depan umum, ketika Bu Bredina tanya, kamu tanpa melihat ke belakang bisa karena kamu menguasai. Tapi ketika materi ini yang bisa dipelajari, pelajari sungguh dan sampaikan dengan sungguh. Jujur, berapa kali kalian latihan secara bersama-sama? Latihan menampilkannya dan presentasi. Berapa kali kalian? Untuk bersama-sama itu kita total ada 5 kali, Pak. 5 kali latihan? Iya. Dan hasilnya apa? Kok kelihatannya hanya baru sekali? Kalau 5 kali, pengambilannya adalah kalian menguasai sungguh materi yang bagian per bagian. Ya. Jadi kalau bagian materi itu nanti di kuliah di perguruan tinggi pasti kamu akan prestasi. Kuasai materi itu dan kamu presentasikan kepada siapapun. Nanti sebagai direktur kamu ngomong begini, anak buah udah pergi semua. Ya, maka kuasai bagaimana presentasi dengan baik. Ya, itu penting. Nah, sekarang ke bahasa tertulisnya. Yang pertama coba baca kalimat pertama abstraknya aja. Baca dengan keras satu kalimat pertama. Satu kalimat, iya bahasa Indonesia. Manusia Mengkonsumsi minuman sebagai kebutuhan dasar. Oke, manusia mengkonsumsi minuman sebagai kebutuhan dasar. Dari kalimat ini terkandung makna bahwa minuman menjadi kebutuhan yang dasar. Padahal kebutuhan dasar itu ada berapa? Apa hanya satu minuman? Apakah hanya minuman? Tidak. Tidak, ada apa lagi? Ada makanan, Ada makan, pangan. Nah, harusnya menjadi bagaimana supaya menjadi baik? Jadi manusia mengkonsumsi minuman sebagai salah satu kebutuhan dasar. Tambahkan. Ya. Berikutnya, sebelum saya lupa. Tadi ketika Bu Bina menanyakan tempat penelitian di mana? Kamu tadi bilang di SMA Canisius, benar? Yang tertulis di RP Anda adalah bertempat di SMA Canisius. Dan padahal yang Anda lakukan pertama tempatnya di SMP Canisius. Maka harus konsisten. Tidak bisa, kamu tadi minuman ditanyakan itu di SMA demikian, di SMP demikian.
harusnya bukan bertempat di SMA Kanisius, di Kolese Kanisius, karena dua-duanya. Yang berikutnya lagi, kamu meneliti mulai bulan semester ganjil sampai akhir, ya kan? Tetapi data yang kalian pakai harusnya kalau menempuh itu kan dari awal sampai akhir kan, bukan data diambil di akhir, karena di sini tulis data kami ambil dari TU, jawaban TU, jadi tata usaha atau bagian administrasi. Tapi kapan? Jangan 10 Januari 2024. Berarti kamu melakukan ini baru cari data komplit. Nggak logis. Harusnya data ya di awal. Data sumber siswa Kolese Kanisius SMP SMA kami ambil dari awal, bukan di akhir. Ya, itu harus diambil di awal, ditulis di awal, bukan di akhir. Betul itu nanti. Berikutnya, pada bagian pendahuluan, ya, pada coba baca 3 hal, coba aku bacakan. Oleh 3 paragraf 1, 3 hal. Paragraf apa? 3 hal ini tidak terlepas dari satu sama lain, namun yang paling penting adalah pangan. Nah, penggunaan kata namun di sini bagaimana? Penulisannya bagaimana? Bagaimana yang benar? Setelah sama lain harusnya titik, bukan koma. Namun itu boleh begitu. Kata namun boleh begitu. Boleh namun ditulis seperti ini. Ini menjadi konjungsi bukan? Konjungsi di tengah. Ini boleh kata namun. Ini tulisan sudah lama menulis dengan benar, bahasa Indonesia dengan benar sesuai kaidahnya. Benar nggak? Harusnya kata namun merupakan konstruksi awal kalimat. Nah, berarti salah benar nih. Salah, boleh. Kemudian kalimat masih di situ akhir kalimat, akhir paragraf di paragraf itu, paragraf kedua pada kalimat akhir, ya. Terutama di Indonesia yang dialiri oleh iklim tropis. Dialiri, ini masalah diksi ya. Dialiri oleh iklim tropis bagaimana? Oh, iklimnya mengalir gitu ya. Harusnya itu minuman memiliki peran esensial sebagai kebutuhan pokok manusia, terutama di Indonesia yang beriklim tropis. Benar. Jadi jangan kata dialiri. Kemudian pada halaman berikutnya, halaman 3. Oh iya. Di atas itu menuliskan yang benar bagaimana? Satu kata atau 2 kata? Apa? Di spasi atas. Di sini kamu tulis bagaimana? Di halaman 3 paragraf terakhir. Di atas. Di atas yang berada di halaman 3 awalnya itu harusnya bisa karena di sebagai posisi kata depan. Nah, kemudian ada contoh resiko yang sering muncul adalah penyakit berupa diabetes. Tapi sampingnya halaman. Hal ini dikarenakan jumlah siswa SMA yang melebihi siswa SMP pada populasi. Kata melebihi ini tepat enggak? Yang melebihi ini kan hal ini dikarenakan jumlah minat pembelian siswa, jika nyambung enggak ya kira-kira? Habis tabel langsung muncul sebagai variabel.
nanti betulin lagi di rumah ya. Terus satu kalimat lagi yang terakhir ini pada bagian kesimpulan, pada tengah itu lebih memperhatikan kandungan dalam minuman. Kandungan apa? Yang jelas ya. Jadi tambahkan itu. Oke. Jadi nantinya mereka akan lebih menguasai dari setiap bahan-bahan yang mereka buat dan juga waktu saat mempresentasikan dalam pembuatannya. Terima kasih. Bagi orang tua murid, apakah ada tanggapan lagi? Sudah. Satu lagi nih, Bu. Masih ada waktu 3 menit, Bu. Sore Pak, saya Yunita, orang tua dari Alfit. Terima kasih untuk kesempatan ini karena saya bisa melihat anak-anak kita bekerja dengan keras ya melalui semua ini. Saya juga lihat kerjasama mereka ini jadi membentuk hasil untuk kepribadian mereka sendiri, bentuk tanggung jawab dan bentuk kemandirian. Dan ternyata hasil ini benar-benar sesuatu yang luar biasa ya Pak, karena saya sendiri pun posisinya di kantin SMP gitu kan. Saya nggak nyangka bahwa dengan produk segitu aja ternyata bisa jadi sebesar ini yang bisa dilaporkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih anak-anak ucap. Masih ada waktu 2 menit lagi. Apakah ada yang ingin menanggapi? Sudah ya? Baiklah, terima kasih atas tanggapannya. Kalau begitu kita sudah sampai penghujung dari sesi kali ini. Terima kasih para hadirin sekalian, para penguji, para orang tua murid, dan terutama para anggota kelompok RP23. Saya Pramudi Hadi Flaksono dan Christoforus Carlo Vico Saputro sebagai moderator dan notulen pada sesi presentasi kali ini mengucapkan terima kasih.